Baru pulang lembur pukul 2 pagi, Amara langsung dihantam ultimatum mertua, pilih karir atau angkat kaki. Tanpa drama, istri berhijab yang selama ini dianggap hanya pajangan cantik itu langsung mengemas koper dan pergi, meninggalkan suami yang tidak tahu bahwa selama ini seluruh cicilan rumah dan gaya hidup mereka berasal dari rekeningnya. Begitu Amara menghilang, barulah badai kemiskinan yang sesungguhnya menghantam mereka. Asal mana nih yang nonton? Coba tulis di komentar ya. Jangan lupa subscribe Cerita Dulu. Jarum jam di pergelangan tanganku sudah menunjukkan pukul 2 pagi ketika taksi online yang kutumpangi akhirnya berhenti tepat di depan pagar rumah minimalis bergaya modern ini. Suasana kompleks perumahan di pinggiran Jakarta sudah sangat sepi, hanya menyisakan suara jangkrik dan embusan angin malam yang menusuk hingga ke tulang, seolah menyambut kepulanganku dengan dingin. Tubuhku terasa sangat remuk, sendi-sendiku kaku setelah duduk berjam-jam di depan monitor untuk menyelesaikan laporan keuangan tahunan yang harus segera dipresentasikan pagi nanti di hadapan Dewan Direksi. Dengan langkah gontai, aku merapikan ujung pashmina earth tone yang sedikit berantakan, mencoba mengumpulkan sisa-sisa tenaga untuk sekadar berjalan masuk ke dalam rumah yang seharusnya menjadi tempatku beristirahat dengan tenang setelah perjuangan panjang di kantor. Aku menarik napas panjang sebelum menempelkan kartu akses pada pintu utama, berharap suamiku sudah terlelap sehingga aku tidak perlu merasa bersalah karena membangunkannya di jam yang tidak masuk akal ini. Namun, saat daun pintu terbuka pelan, aku tertegun melihat lampu ruang tamu masih menyala terang benderang, menciptakan suasana yang tidak biasa dan mencekam di tengah keheningan malam yang pekat. Aroma minyak kayu putih dan teh basi menyeruak, bercampur dengan aura ketegangan yang bisa kurasakan bahkan sebelum aku melangkah lebih jauh ke dalam ruangan yang didominasi warna abu-abu tersebut. Hatiku mulai berdegup kencang, ada firasat tidak enak yang tiba-tiba merayap di dadaku, membuat rasa lelah yang tadinya mendominasi seolah sirna berganti dengan kecemasan yang mendalam mengenai apa yang menantiku di dalam. Di sana, di atas sofa bludru yang kubeli dengan hasil bonus pertamaku setahun lalu, duduk ibu mertuaku dengan wajah yang tampak sangat masam dan penuh amarah yang tertahan. Beliau masih mengenakan daster batik kesayangannya dengan kerudung instan yang tersampir asal-asalan, sementara tangannya bersedekap di dada dengan sorot mata tajam yang langsung menusuk ke arahku. Tidak jauh di sampingnya, Randy, suamiku, duduk menunduk lesu sambil memainkan ujung kaos oblongnya, seolah-olah dia adalah seorang terdakwa yang tidak berani menatap hakim. Kehadiran mereka berdua di jam seperti ini bukanlah sebuah penyambutan hangat bagi seorang istri yang baru pulang mencari nafkah, melainkan sebuah persidangan yang sudah disiapkan dengan matang untuk menghakimiku tanpa ampun. Bagus ya, jam 2 pagi baru menampakkan batang hidung. Sudah seperti perempuan tidak benar saja keluyuran malam-malam dengan alasan kerja. Suara ibu mertuaku memecah keheningan dengan nada tinggi yang melengking, membuat telingaku berdenging seketika. Aku terdiam mematung di ambang pintu, masih memegang tas kerja dan laptop yang terasa sangat berat di pundakku, mencoba memproses kata-kata kasar yang baru saja terlontar dari mulutnya. Kalimat itu bukan hanya menghina dedikasiku pada karir yang sedang kubangun, tapi juga menyerang harga diriku sebagai seorang wanita yang selalu menjaga kehormatan dan penampilanku di luar sana. Aku menatap Randy, berharap dia akan membela atau setidaknya menenangkan ibunya, namun dia tetap bergeming dalam kebungkamannya, seolah lidahnya telah keluh untuk sekadar berkata jujur tentang kondisiku. Ibu mertuaku bangkit berdiri dengan gerakan yang tiba-tiba, melangkah mendekat ke arahku sambil menunjuk-nunjuk dengan jari telunjuknya yang dipenuhi cincin emas, seolah ingin menekankan setiap kata yang keluar. Lihat dirimu, berpakaian ketat menonjolkan lekuk tubuh, dandan cantik-cantik tiap hari, tapi urusan rumah terbengkalai, dapur dingin, dan suamimu kau biarkan makan mie instan sendirian. Bentaknya lagi dengan wajah yang memerah padam karena emosi yang meluap-luap.
Padahal, aku selalu memastikan asisten rumah tangga menyiapkan segalanya sebelum aku berangkat, dan pakaian kantor yang kukenakan adalah standar profesionalisme yang tidak pernah melanggar norma kesantunan sebagai wanita berhijab. Namun bagi beliau, segala sesuatu yang kulakukan untuk kemajuan hidup kami berdua selalu dipandang sebagai dosa besar yang mengancam otoritasnya di rumah ini. Aku mencoba mengatur napas, menekan emosi yang mulai membuncah di dalam dada agar suaraku tidak bergetar saat memberikan penjelasan yang sebenarnya sudah sering kukatakan sebelumnya. Bu, Amara pulang malam karena memang ada target audit yang harus selesai malam ini. Ini semua demi posisi Amara di kantor agar cicilan rumah ini bisa terus lancar. Jawabku dengan suara yang sebisa mungkin tetap tenang meski hatiku perih. Aku teringat bagaimana setiap bulan aku harus menyisihkan hampir 80% gajiku untuk menutupi gaya hidup mewah mereka dan utang-utang kartu kredit Randy yang tak kunjung usai. Ironisnya, di rumah yang kubayar dengan keringatku sendiri ini, aku justru diperlakukan seperti orang asing yang melakukan kejahatan besar hanya karena ingin hidup lebih layak. Randy akhirnya mengangkat wajahnya sedikit, namun bukannya membelaku, dia malah mengeluarkan kalimat yang semakin menghancurkan perasaanku malam itu juga. Mungkin ibu benar. Kamu terlalu fokus sama duniamu sendiri sampai lupa kalau ada aku dan ibu yang butuh perhatian lebih dari sekadar uang yang kamu kirim tiap bulan. Ucapnya dengan nada lemah yang justru lebih menyakitkan daripada bentakan ibunya. Aku terperangah, merasa dikhianati oleh laki-laki yang dulu berjanji akan menjadi pelindungku dan mendukung setiap langkahku untuk menjadi wanita mandiri yang berdaya. Uang yang dia sebut sebagai sekadar itu adalah darah dan air mata, jam tidur yang terpangkas, dan kesehatan yang kupertaruhkan, namun kini semuanya dianggap tidak berarti dibandingkan ego mereka yang merasa terabaikan. Ibu mertuaku tersenyum sinis melihat Randy berada di pihaknya, seolah merasa telah memenangkan pertempuran moral yang dia ciptakan sendiri untuk memojokkanku di titik terendahku. Beliau kemudian melipat tangan di pinggang, membusungkan dada, dan memberikan sebuah ultimatum yang membuat atmosfer di ruangan itu mendadak menjadi sangat dingin dan menyesakkan. Sekarang ibu berikan kamu pilihan terakhir, pilih karir yang kau banggakan itu, atau tetap jadi bagian dari keluarga ini dengan berhenti kerja dan jadi istri yang benar di rumah. Katanya dengan suara yang mantap dan penuh penekanan pada setiap suku katanya. Ancaman itu menggantung di udara, menciptakan sebuah garis batas yang sangat jelas antara pengabdian buta yang mereka inginkan dan kebebasan diri yang selama ini kuperjuangkan dengan susah payah. Aku menatap mereka berdua satu persatu, menyadari bahwa selama ini aku tinggal dengan orang-orang yang hanya mencintai kegunaanku, bukan mencintai diriku sebagai manusia seutuhnya yang punya mimpi dan ambisi. Amarah yang tadi sempat muncul kini perlahan menguap, berganti dengan rasa lelah yang sangat mendalam dan kesadaran pahit bahwa tidak ada gunanya berdebat dengan orang yang sudah menutup mata hati mereka. Kepalaku terasa ringan seketika, sebuah keputusan besar mulai terbentuk di benakku, jauh lebih kuat daripada rasa takut akan masa depan yang tidak pasti jika aku melangkah keluar dari pintu rumah ini. Aku tidak butuh waktu lama untuk berpikir, karena setiap penghinaan yang mereka lontarkan malam ini telah memutus rantai kesabaranku yang selama ini kubina dengan penuh ketulusan. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela diri lagi, aku memutar tubuh dan melangkah menuju kamar tidur kami, mengabaikan teriakan ibu mertuaku yang memanggilku dengan nada tidak sopan. Di dalam kamar, aku langsung mengambil koper besar dari atas lemari dan mulai memasukkan baju-baju kerjaku, hijab pashminaku, dan semua dokumen penting milikku dengan gerakan yang sangat cepat dan teratur. Randy menyusul ke dalam kamar dengan wajah pucat pasi, namun aku terus mengemasi barang-barangku tanpa menoleh sedikit pun, seolah dia sudah tidak ada lagi di sana. Malam ini, di bawah lampu kamar yang temaram,
Aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi pilihan bagi orang-orang yang tidak pernah memilihku sebagai prioritas utama dalam hidup mereka. Suara resleting koper yang kututup dengan paksa bergema di dalam kamar yang biasanya menjadi saksi bisu kelelahan malamku, namun kali ini suaranya terdengar seperti pernyataan perang yang final. Aku tidak peduli lagi dengan lipatan baju yang berantakan atau barang-barang kecil yang tertinggal, karena fokus utamaku hanyalah segera keluar dari ruang pengap yang penuh dengan tuntutan ini. Randy berdiri mematung di ambang pintu. Wajahnya yang tadi terlihat sombong di depan ibunya kini berubah menjadi pucat pasi, matanya membelalak melihat betapa cepatnya aku bertindak tanpa ada setetes pun air mata yang jatuh. Aku meraih tas laptop dan menggantungkannya di bahu, merasakan beban berat yang anehnya terasa jauh lebih ringan daripada beban mental yang selama ini kupikul demi menjaga keutuhan rumah tangga yang ternyata hanya sepihak ini. Apa-apaan ini? Kamu jangan kekanak-kanakan, ibu cuma bicara begitu karena dia sayang dan mau kamu lebih banyak di rumah, ucap Randy dengan suara yang gemetar, mencoba meraih lenganku namun aku segera menghindar dengan gerakan tangkas. Aku menatapnya tajam, sebuah tatapan yang belum pernah kulihatkan padanya selama 3 tahun pernikahan kami, tatapan yang menunjukkan bahwa wanita penurut ini telah mati malam ini. Aku heran bagaimana dia masih bisa menyebut ultimatum kejam ibunya sebagai bentuk kasih sayang, sementara dia sendiri tahu betapa kerasnya aku bekerja untuk membayar cicilan rumah yang sedang kami tempati ini. Di matanya, mungkin aku hanyalah mesin pencetak uang yang tidak boleh memiliki kehendak sendiri, dan itu adalah penghinaan terbesar yang tidak bisa lagi kutoleransi. Dengan langkah pasti, aku menyeret koper besarku keluar kamar, melewati Randy yang masih berusaha mencari kata-kata untuk menghentikanku tanpa benar-benar berniat meminta maaf. Ibu mertuaku masih berdiri di ruang tamu dengan tangan bersedekap, wajahnya sedikit terkejut melihat koper yang kuseret, namun egonya yang setinggi langit membuatnya tetap bertahan dengan raut wajah meremehkan. Beliau mungkin mengira aku hanya sedang melakukan gertakan murahan untuk mencari perhatian, sebuah drama menantu yang biasanya berakhir dengan sujud memohon ampun di kakinya. Namun, beliau tidak menyadari bahwa setiap inci dari penampilanku malam ini, dari hijab yang masih rapi hingga riasan tipis yang masih tersisa, adalah simbol kemandirian yang tidak akan pernah bisa beliau patahkan lagi. Oh Allah, jadi benar-benar mau pergi? Silakan. Paling besok juga kamu balik lagi karena tidak punya tempat tujuan. Sadar diri sedikit, kamu itu cuma perempuan yang beruntung bisa menikah dengan anak saya. Teriak ibu mertuaku dengan nada yang penuh dengan racun penghinaan. Aku berhenti sejenak, bukan karena ragu, melainkan karena ingin memastikan beliau mendengar kalimat terakhirku dengan sangat jelas di tengah keheningan malam ini. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang terlihat manis namun sangat dingin, menonjolkan garis wajahku yang imut namun penuh determinasi di bawah lampu ruang tamu. Bagiku, keberuntungan yang beliau bicarakan sebenarnya adalah kutukan yang selama ini menyamarkan kenyataan bahwa akulah yang selama ini menopang seluruh isi rumah ini. Aku merogoh tas kerjaku, mengeluarkan sebuah amplop coklat berisi dokumen yang seharusnya menjadi kejutan hadiah ulang tahun pernikahan kami bulan depan, namun kini hanya menjadi bukti kebodohanku. Dokumen itu adalah bukti pelunasan sisa cicilan rumah ini yang baru saja kuurus minggu lalu menggunakan bonus akhir tahun dan tabungan pribadiku sejak sebelum menikah. Tanpa berkata-kata, aku meletakkan amplop itu di atas meja kopi dengan bunyi plak yang cukup keras, membiarkan mereka berdua bertanya-tanya tentang isinya setelah aku pergi nanti. Biarlah mereka melihat betapa perempuan tidak benar ini telah mengamankan atap di atas kepala mereka, sementara mereka sibuk merencanakan cara untuk menjatuhkanku dari karir yang kubangun. Randy mencoba menahan langkahku sekali lagi saat aku mencapai pintu depan, wajahnya kini terlihat benar-benar ketakutan,
Mungkin instingnya mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar drama biasa. Amara, tolong, pikirkan lagi, kalau kamu pergi malam begini, apa kata tetangga? Kita bisa bicarakan ini baik-baik besok pagi setelah emosi ibu reda, bujuknya dengan nada yang sangat menyedihkan di telingaku. Aku hanya menatapnya dengan rasa iba, heran bagaimana aku bisa mencintai laki-laki yang lebih peduli pada omongan tetangga, daripada kehormatan istrinya sendiri yang baru saja diinjak-injak. Di saat seperti ini, dia tetap tidak berani berdiri tegak sebagai seorang pria dan pemimpin, melainkan tetap menjadi anak kecil yang bersembunyi di balik ketiak ibunya. Aku menarik napas dalam, membiarkan udara malam yang dingin masuk ke paru-paruku untuk memberikan kekuatan ekstra saat aku membuka pintu rumah lebar-lebar. Langkahku mantap menuruni anak tangga teras, sepatu hak tinggiku mengetuk lantai dengan irama yang penuh percaya diri, seolah setiap ketukannya adalah langkah menuju kebebasan yang hakiki. Di bawah sinar lampu jalan yang temaram, aku merasa seperti baru saja keluar dari sebuah penjara mewah yang selama ini membelenggu potensi dan kebahagiaanku sebagai seorang wanita. Tubuhku yang sering dipuji body goals oleh teman-teman kantorku kini terasa sangat tegak, memancarkan aura kemenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya selama aku menyandang status sebagai istri di rumah ini. Aku membuka bagasi mobil pribadiku, mobil yang kubeli atas namaku sendiri, meski Randy sering menggunakannya seolah itu miliknya, dan mengangkat koper itu dengan sisa tenaga yang kumiliki. Suara mesin mobil yang menderu saat kunyalakan terasa seperti musik yang sangat indah, memecah kesunyian kompleks perumahan yang masih terlelap dalam mimpinya masing-masing. Dari kaca spion, aku bisa melihat Randy berdiri di depan pintu dengan bahu merosot, sementara ibu mertuaku muncul di sampingnya sambil terus mengomel tanpa suara yang terdengar. Mereka terlihat sangat kecil dan tidak berarti dari sudut pandangku sekarang. Sebuah potret keluarga yang hancur bukan karena orang ketiga, melainkan karena kesombongan dan ketiadaan rasa hormat. Sebelum memindahkan tuas transmisi ke posisi jalan, aku sempat melirik ponselku yang terus bergetar karena panggilan masuk dari Randy yang sengaja kuabaikan dan langsung kublokir nomornya. Aku juga memutuskan untuk mematikan semua akses berbagi lokasi dan keluar dari grup WhatsApp keluarga besar yang isinya hanya penuh dengan pencitraan semu dan pamer kemewahan. Malam ini, aku bukan lagi Amara sang menantu penurut atau Amara sang istri yang selalu mengalah, melainkan Amara sang wanita berdaya yang tahu kapan harus berhenti berjuang untuk orang yang salah. Perjalanan ini mungkin akan sulit dan penuh dengan tantangan baru, namun aku lebih memilih tidur di hotel murah malam ini daripada harus menghirup udara yang sama dengan mereka. Mobilku perlahan bergerak meninggalkan halaman rumah, melewati gerbang kompleks yang dijaga oleh satpam yang tampak terkejut melihatku keluar di jam sedini ini dengan mobil penuh barang. Aku hanya memberikan senyuman tipis dan anggukan sopan, lalu memacu kendaraanku menuju jalan raya yang masih diterangi lampu-lampu kota yang terang benderang. Di depanku, jalanan terbentang luas tanpa hambatan, sama seperti masa depanku yang kini kembali menjadi milikku sepenuhnya, tanpa ada lagi ultimatum yang membelenggu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari saat mereka menyadari bahwa kartu kredit tambahan yang mereka pegang telah kunonaktifkan. Namun satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Lampu-lampu jalan tol lingkar luar Jakarta menyambar kaca mobilku dengan ritme yang teratur, menciptakan bayangan dinamis di wajahku yang lelah namun terasa sangat hidup. Aku mengarahkan kendaraanku menuju sebuah hotel butik di daerah Jakarta Selatan, tempat yang cukup jauh dari jangkauan jalinan sosial ibu mertuaku, agar aku bisa berpikir dengan jernih tanpa gangguan. Di dalam kesunyian kabin mobil, aku baru menyadari betapa sesaknya dadaku selama ini, seolah setiap helai napas yang kuhirup di rumah itu selalu bercampur dengan beban ekspektasi yang tidak masuk akal. Hijab pashminaku sedikit kulonggarkan agar aku bisa bernapas lebih lega,
namun tatapan mataku tetap fokus ke depan, menembus kegelapan malam dengan keyakinan yang baru saja kutemukan kembali setelah sekian lama terkubur. Sesampainya di lobi hotel, aku disambut oleh petugas yang sigap membantu menurunkan koper besarku. Mungkin dia sedikit heran melihat seorang wanita cantik dengan pakaian kantor lengkap datang sendirian di waktu menjelang fajar. Aku melangkah menuju meja resepsionis dengan dagu tegak, menunjukkan aura profesionalisme yang biasa kugunakan saat menghadapi klien besar di kantor pusat. Meskipun tubuhku sangat ingin segera menyentuh kasur, ada satu hal penting yang harus kulakukan sebelum memejamkan mata, memutus semua akses finansial yang selama ini mereka nikmati tanpa rasa syukur. Aku duduk sebentar di kursi lobi yang empuk, membuka aplikasi perbankan di ponselku, dan merasakan kepuasan yang aneh saat jemariku mulai menekan tombol-tombol perintah yang akan mengubah segalanya. Langkah pertama adalah mematikan kartu kredit tambahan yang selama ini dipegang oleh Randy dan juga ibu mertuaku atas nama akun utamaku. Aku teringat bagaimana bulan lalu tagihan membengkak hanya karena ibu mertuaku ingin pamer tas bermerek di depan teman-teman pengajiannya, sementara Randy asyik memodifikasi motor sportnya yang jarang dipakai. Dengan sekali ketukan, status kartu-kartu itu berubah menjadi non-aktif, sebuah tindakan sederhana yang akan memutus aliran oksigen bagi gaya hidup mewah mereka yang palsu. Aku tersenyum tipis membayangkan wajah bingung mereka besok pagi saat mencoba bertransaksi namun ditolak oleh mesin, sebuah kejutan kecil sebagai balasan atas bentakan yang kuterima semalam. Tak berhenti di situ, aku juga mengubah semua kata sandi akses perbankan digital dan memindahkan dana darurat dari rekening bersama ke rekening pribadiku yang tidak mereka ketahui keberadaannya. Rekening bersama itu selama ini hanya aku yang mengisi, sementara Randy hanya tahu cara memakainya tanpa pernah peduli dari mana saldo itu berasal atau berapa jam lembur yang harus kujalani untuk mempertahankannya. Selama ini aku terlalu naif, berpikir bahwa dengan mencukupi segala kebutuhan materi mereka, aku akan mendapatkan ketenangan dan dihargai sebagai istri sekaligus menantu yang baik. Ternyata, kebaikanku justru menjadi bumerang yang membuat mereka merasa berhak untuk menginjak-injak harga diriku, karena menganggap aku tidak akan pernah berani pergi selama mereka bergantung padaku. Setelah semua urusan perbankan selesai, aku masuk ke kamar hotel yang sudah kupesan, sebuah ruangan minimalis yang elegan dan jauh lebih tenang daripada rumah yang baru saja kutinggalkan. Aku meletakkan tas kerjaku di atas meja kerja, lalu berjalan menuju cermin besar untuk melihat bayanganku sendiri, mencoba mengenali kembali sosok Amara yang kuat di balik penampilan yang imut dan manis ini. Hijabku kulepas pelan, memperlihatkan rambut yang sedikit berantakan namun wajahku tetap memancarkan pesona yang kuat meski tanpa riasan tebal. Aku menyadari bahwa kecantikan dan kemampuanku adalah aset yang berharga, dan mulai malam ini, aset itu tidak akan lagi kusia-siakan untuk orang-orang yang hanya ingin memanfaatkannya demi kepentingan mereka sendiri. Aku merebahkan diri di atas tempat tidur yang empuk, namun mataku sulit untuk terpejam karena pikiranku terus melayang pada apa yang akan terjadi di rumah itu besok pagi. Biasanya, pukul 6 pagi ibu mertuaku sudah akan berteriak memintaku membuatkan sarapan atau mengeluh tentang cucian yang belum disetrika oleh asisten rumah tangga. Besok, beliau akan menemukan dapur yang sepi dan rumah yang hampa dari kehadiranku, sementara putranya yang tidak berguna itu pasti akan bingung mencari kemeja kerjanya yang biasa kusiapkan dengan rapi. Biarlah mereka merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup tanpa pelayan, yang selama ini mereka maki namun mereka butuhkan untuk menjaga martabat keluarga mereka di mata dunia. Ponselku tiba-tiba bergetar di atas nakas, menunjukkan rentetan pesan singkat dari Randy yang isinya mulai berubah dari bujukan menjadi ancaman halus. Amara, jangan keterlaluan. Ibu sampai jatuh sakit karena stres memikirkan kamu yang kabur. Pulang sekarang atau jangan pernah kembali lagi.
Tulisnya dengan penuh drama yang sangat mudah kutebak polanya. Aku hanya mendengus pelan, tahu betul bahwa itu adalah taktik lama ibu mertuaku untuk memancingku pulang dengan rasa bersalah yang dibuat-buat. Aku tidak lagi mempan dengan manipulasi murahan semacam itu, karena aku tahu bahwa satu-satunya hal yang membuat mereka stres adalah kenyataan bahwa dompet berjalan mereka telah melarikan diri. Aku teringat kembali pada masa-masa awal pernikahan, ketika aku masih sangat bersemangat untuk menjadi istri yang sempurna, memasak sebelum subuh dan tetap bekerja hingga larut malam. Randy dulunya adalah pria yang manis, namun kenyamanan yang kuberikan perlahan-lahan mengubahnya menjadi pria pemalas yang kehilangan ambisi dan lebih memilih tunduk pada ibunya daripada melindungi istrinya. Ibu mertuaku pun semakin hari semakin berani mencampuri urusan rumah tangga kami, mulai dari dekorasi rumah hingga cara kami mengatur keuangan, seolah aku tidak punya hak suara di rumahku sendiri. Malam ini adalah puncak dari gunung es masalah yang selama ini kupendam, dan aku merasa bangga pada diriku sendiri karena akhirnya berani meledak di saat yang tepat. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, memberikan semburat warna jingga di balik jendela kamar hotelku yang menghadap ke arah gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Aku bangkit dari tempat tidur, melakukan peregangan kecil yang menonjolkan bentuk tubuhku yang tetap terjaga berkat disiplin olahraga di tengah kesibukan kerja. Aku merasa segar, seolah beban bertonton yang selama ini menekan pundakku telah menguap bersama udara dingin pendingin ruangan. Hari ini adalah hari pertama dalam hidupku yang baru, dan aku harus tetap tampil sempurna untuk presentasi di kantor, karena karir inilah yang akan menjamin aku tidak akan pernah lagi tunduk pada siapapun. Sebelum masuk ke kamar mandi untuk bersiap, aku menyempatkan diri memesan sarapan mewah lewat layanan kamar, sesuatu yang jarang kulakukan karena biasanya aku harus berhemat demi kebutuhan keluarga suamiku. Aku ingin merayakan kebebasanku dengan hal-hal kecil yang selama ini kupinggirkan, menghargai diri sendiri sebelum mengharapkan orang lain melakukannya. Sambil menunggu makanan datang, aku membuka laptop dan mulai memoles kembali salindia presentasiku, memastikan bahwa Amara yang akan berdiri di depan direksi nanti adalah Amara yang paling bersinar. Perang ini baru saja dimulai, dan aku sudah memastikan bahwa aku memegang semua senjata yang diperlukan untuk memenangkannya tanpa harus menoleh ke belakang lagi. Pukul 8 pagi, aku sudah berdiri di depan cermin besar hotel, mematut diri dengan setelan kerja terbaik yang sempat kubawa semalam. Aku mengenakan kemeja sutra berwarna krem yang dipadukan dengan high-waisted trousers berwarna coklat tua, menonjolkan bentuk tubuhku yang proporsional namun tetap terlihat sangat elegan dan profesional. Hijab pashmina sutra senada kulilit dengan rapi, membingkai wajahku yang kini tampak segar meski hanya tidur beberapa jam saja. Tidak ada lagi sisa-sisa Amara yang semalam menangis dalam diam. Yang ada hanyalah seorang wanita karir yang siap menaklukkan dunia. Aku memoles lipstik berwarna nude yang memberikan kesan tegas pada bibirku, seolah menegaskan bahwa setiap kata yang keluar dari mulutku hari ini adalah perintah yang tidak bisa diganggu-gugat. Ponselku yang tergeletak di meja rias terus bergetar tanpa henti, namun aku hanya meliriknya sekilas dengan senyum miring yang penuh kemenangan. Puluhan panggilan tak terjawab dari Randy dan pesan-pesan singkat dari ibu mertuaku mulai berubah nadanya menjadi panik, bukan lagi amarah yang meluap-luap seperti semalam. Sepertinya mereka baru saja mencoba menggunakan kartu kredit untuk membayar sarapan mewah atau belanja mingguan, dan menyadari bahwa kartu tersebut sudah tidak lebih dari sekadar kepingan plastik tak berguna. Amara, kenapa kartu ibu diblokir? Cepat aktifkan kembali, ini memalukan di depan kasir. Bunyi salah satu pesan singkat yang kulihat di layar kunci. Aku membiarkannya saja, membiarkan rasa malu itu menjadi pelajaran awal bagi mereka tentang arti sebuah ketergantungan yang tidak tahu diri.
Aku melangkah keluar kamar dengan percaya diri, membawa tas kerja bermerek yang kudapatkan dari hasil kerja kerasku sendiri sebagai simbol kemandirian. Di lobi hotel, aku memesan taksi mewah untuk mengantarkanku ke kantor pusat yang terletak di jantung kawasan bisnis Sudirman. Selama perjalanan, aku fokus meninjau kembali data-data keuangan yang akan kupresentasikan, memastikan tidak ada satu celah pun yang bisa membuat dewan direksi meragukan kemampuanku. Pikiranku terasa sangat tajam dan jernih, seolah semua beban emosional yang kulepaskan semalam telah membuka ruang baru bagi kreativitas dan kecerdasanku untuk berkembang maksimal. Aku menyadari bahwa selama ini energi kreatifku habis hanya untuk memikirkan cara menyenangkan hati mertua dan suami yang tidak pernah puas. Sesampainya di kantor, atmosfer kompetitif yang biasanya membuatku sedikit tegang kini justru terasa seperti bahan bakar yang membakar semangatku. Rekan-rekan kerjaku menatap dengan kagum saat aku berjalan melewati koridor menuju ruang rapat utama, mungkin menyadari aura yang berbeda dari penampilanku hari ini. Aku tidak lagi membungkuk atau terlihat ragu-ragu. Langkahku mantap, punggungku tegak, dan senyumku memancarkan otoritas yang tenang. Beberapa dari mereka memuji penampilanku yang terlihat sangat fresh dan stylish, tanpa tahu bahwa di balik hijab rapi ini, aku baru saja melewati badai besar yang mengubah arah hidupku selamanya. Bagiku, kantor ini adalah panggung pembuktian bahwa aku jauh lebih berharga daripada sekadar istri penurut yang diinginkan oleh keluarga suamiku. Ruang rapat dewan direksi terasa dingin dengan pencahayaan yang dramatis, namun aku berdiri di depan layar proyektor tanpa rasa gentar sedikit pun. Saat aku mulai berbicara, suaraku terdengar stabil dan penuh keyakinan, menjelaskan setiap grafik dan angka dengan detail yang memukau semua orang yang hadir. Aku bisa merasakan tatapan kagum dari direktur utama, seorang wanita senior yang selama ini menjadi panutanku, saat aku memberikan solusi inovatif untuk menekan biaya operasional perusahaan tanpa mengurangi kualitas. Di saat yang sama, ponsel di saku celanaku terus bergetar, pertanda Randy sedang mencoba menelepon lagi, namun aku tetap fokus pada audiensku. Kejayaan di ruang rapat ini adalah jawaban mutlak atas ultimatum pilih karir atau keluarga yang dilontarkan mertuaku semalam. Presentasi berakhir dengan tepuk tangan meriah dan pujian langsung dari dewan direksi, sebuah pencapaian yang selama ini kumimpikan namun selalu terhambat oleh rasa bersalah karena pulang malam. Aku baru saja direkomendasikan untuk naik jabatan menjadi manajer divisi keuangan, sebuah posisi yang akan meningkatkan pendapatanku hingga 2 kali lipat. Setelah keluar dari ruang rapat, aku duduk sebentar di meja kerjaku, menatap pemandangan gedung-gedung tinggi dari jendela besar di sampingku. Rasa haru dan bangga menyelimuti hatiku, menyadari bahwa keputusan untuk pergi semalam adalah langkah terbaik yang pernah kuambil. Karir yang mereka hina justru menjadi penyelamat yang kini mengangkat derajatku lebih tinggi daripada yang pernah mereka bayangkan. Aku akhirnya membuka ponselku dan mendapati pesan suara dari Randy yang terdengar sangat putus asa dan hampir menangis di seberang sana. "Amara, tolong angkat. Ibu sedang pingsan karena tekanan darahnya naik setelah tahu rekening bersama kita kosong. Kami butuh uang untuk ke rumah sakit," ucapnya dengan suara serak. Aku hanya menghela napas panjang, tahu betul bahwa pingsan adalah senjata terakhir yang selalu digunakan ibu mertuaku jika keinginannya tidak dituruti. Namun kali ini, aku tidak akan lari pulang untuk menjadi pahlawan yang membayar tagihan rumah sakit dengan rasa iba yang bodoh. Aku membalas pesan itu dengan singkat, "Gunakan emas-emas yang ibu pamerkan semalam untuk membayar biaya rumah sakit. Bukankah itu gunanya investasi?" Balasan pesanku itu memicu rentetan pesan kemarahan baru dari Randy, yang kini mulai menghujatku sebagai istri durhaka yang tidak punya hati nurani. Dia mengancam akan memberitahu semua orang bahwa aku meninggalkan keluarga demi jabatan,
sebuah fitnah yang dulu mungkin akan membuatku ketakutan setengah mati. Namun sekarang, aku hanya tertawa kecil membacanya karena aku tahu siapa yang memegang kendali atas kebenaran yang sesungguhnya. Seluruh bukti transfer, cicilan rumah, dan tagihan kartu kredit selama 3 tahun terakhir sudah kusimpan rapi dalam folder digital yang bisa kusebarkan kapan saja jika mereka berani macam-macam. Aku bukan lagi gadis kecil yang bisa ditakut-takuti dengan narasi istri durhaka, karena akulah yang selama ini menghidupi mereka. Makan siang kali ini aku memilih sebuah restoran kelas atas di dekat kantor, merayakan keberhasilan presentasiku dengan hidangan yang lezat dan pemandangan kota yang indah. Sambil menikmati makanan, aku merenungkan betapa ironisnya hidup ini. Ketika aku memberikan segalanya, aku diinjak-injak, namun ketika aku menarik semuanya, mereka memohon-mohon seperti pengemis. Aku menyadari bahwa cinta tanpa rasa hormat hanyalah bentuk perbudakan yang dibungkus dengan janji suci pernikahan. Penampilanku yang manis dan wajahku yang imut mungkin menipu banyak orang, namun di dalam diriku kini terdapat kekuatan baja yang tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkanku lagi. Aku merasa lebih cantik dan lebih berdaya saat aku benar-benar mencintai dan menghargai diriku sendiri. Menjelang sore, aku menerima email resmi mengenai kenaikan jabatanku, lengkap dengan rincian bonus yang akan segera cair ke rekening pribadiku. Aku tersenyum lebar, menyadari bahwa kepergianku dari rumah itu membawa keberkahan yang luar biasa dalam waktu singkat. Malam ini aku berencana untuk mencari apartemen mewah yang disewakan di dekat kantor, sebuah tempat tinggal yang hanya bisa diakses olehku, tanpa ada gangguan dari mertua yang toksik. Perjalanan pulang kerja nanti tidak akan lagi dipenuhi dengan rasa cemas akan bentakan yang menanti, melainkan rasa tenang karena aku pulang ke tempat di mana aku adalah ratunya. Aku menutup laptopku, merapikan hijabku, dan bersiap untuk melangkah keluar kantor sebagai wanita yang benar-benar merdeka. Sore itu, ketika aku sedang merapikan beberapa berkas terakhir di mejaku, asisten resepsionis menelepon dengan suara yang terdengar ragu-ragu dan sedikit cemas. Ia mengabarkan bahwa ada seorang pria dan seorang wanita paruh baya yang memaksa ingin menemuiku di lobi bawah tanpa janji temu sebelumnya. Aku sudah bisa menebak siapa mereka bahkan sebelum asisten itu menyebutkan ciri-cirinya. Siapa lagi yang punya nyali untuk mengacaukan ketenanganku di tempat kerja kalau bukan Randy dan ibunya? Aku menarik napas dalam-dalam, merapikan hijab pashminaku yang masih tegak sempurna, dan berdiri dengan anggun sembari memperbaiki posisi blazer yang membalut tubuhku dengan pas. Alih-alih merasa takut atau malu, aku justru merasa ini adalah kesempatan yang tepat untuk menunjukkan kepada mereka di dunia mana aku sebenarnya berada. Aku melangkah keluar dari lift menuju lobi utama yang berdinding marmer mewah, di mana langkah sepatu hak tinggiku bergema dengan nada yang penuh wibawa. Dari kejauhan, aku melihat sosok Randy yang tampak kusam dengan kaos yang belum disetrika dan ibu mertuaku yang mengenakan baju kurung mencolok, terlihat sangat kontras dengan suasana lobi kantor yang minimalis dan profesional. Mereka tampak sedang berdebat dengan petugas keamanan yang mencoba menghalangi mereka untuk masuk lebih jauh ke area kerja karyawan. Begitu melihatku muncul, wajah ibu mertuaku langsung berubah menjadi campuran antara amarah yang meledak dan keputusasaan yang dipaksakan untuk menarik simpati orang-orang di sekitar. Aku berjalan mendekat dengan wajah tenang, tetap menjaga ekspresi manis namun dingin yang kini menjadi pelindung terbaikku. Amara, akhirnya kamu keluar juga, dasar menantu tidak tahu malu. Kamu memblokir semua kartu dan membiarkan suamimu kelaparan sementara kamu bersenang-senang di sini. Teriak ibu mertuaku tanpa peduli bahwa beberapa klien penting sedang melintas di lobi. Suaranya yang melengking membuat beberapa orang menoleh, namun aku tidak membiarkan rasa malu menguasai diriku, justru aku berdiri semakin tegak, menunjukkan bahwa aku tidak terganggu sedikit pun.
Aku menatapnya lurus-lurus, memperhatikan bagaimana perhiasan emas yang kemarin beliau banggakan kini tampak tidak ada artinya dibanding aura kepemimpinan yang kupancarkan. Bagiku, teriakan itu hanyalah bentuk pengakuan bahwa mereka memang tidak berdaya tanpa aliran dana yang selama ini kuberikan dengan cuma-cuma. Randy mencoba mendekat dengan wajah memelas, matanya tampak sembab seolah dia adalah korban yang paling menderita dalam drama yang mereka buat sendiri. Tolong jangan begini, malu dilihat orang kantormu, ayo kita pulang dan bicarakan semuanya di rumah. Ibu cuma lagi emosi kemarin, ucapnya dengan nada memohon yang terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Aku mundur selangkah saat dia mencoba menyentuh lenganku, menunjukkan batasan yang sangat jelas bahwa dia tidak lagi memiliki hak atas diriku atau bahkan untuk sekadar menyentuh kain hijabku. Aku heran bagaimana dia masih bisa bicara tentang malu, sementara dia sendiri membiarkan ibunya berteriak-teriak seperti orang hilang akal di tempat kerjaku yang sangat kuhargai. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang biasanya kuberikan kepada kompetitor bisnis sebelum aku memenangkan tender besar. Lalu aku berbicara dengan suara yang tenang namun cukup keras untuk didengar oleh mereka berdua. Rumah yang mana, Randy? Rumah yang cicilannya baru saja kulunasi dan kini kuserahkan kuncinya pada kalian untuk sementara. Tanyaku dengan nada retoris yang membuat mereka berdua terdiam seketika. Aku menjelaskan bahwa mulai hari ini, aku tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di rumah itu dan mereka bebas menggunakannya asalkan sanggup membayar tagihan listrik, air, dan perawatan yang tidak murah. Wajah ibu mertuaku yang tadinya merah padam kini perlahan memucat saat menyadari bahwa biaya hidup yang selama ini dianggap jatuh dari langit itu kini harus mereka tanggung sendiri. Kamu tidak bisa melakukan ini, Amara. Kamu itu istri, semua hartamu adalah harta suami juga. Teriak ibu mertuaku lagi, mencoba menggunakan argumen agama dan norma yang diputarbalikkan demi kepentingannya. Aku hanya tertawa kecil, suara tawa yang imut namun menusuk, sambil menunjukkan ponselku yang berisi rincian mutasi rekening selama 3 tahun terakhir yang didominasi oleh namaku. Aku mengingatkan beliau bahwa dalam Islam, harta istri adalah milik istri sepenuhnya, sementara nafkah adalah kewajiban suami, sesuatu yang hampir tidak pernah dilakukan Randy secara layak selama kami menikah. Di depan petugas keamanan yang mulai mendekat, aku membedah realita pahit itu tanpa sedikit pun rasa ragu, membuat Randy semakin menunduk karena harga dirinya terkuliti habis di depan umum. Aku kemudian menatap Randy dengan tatapan yang penuh dengan kekecewaan yang telah mengkristal menjadi ketidakkonsistenan yang absolut. Kamu bilang aku harus memilih antara karir atau keluarga, dan aku sudah memilih karierku, jadi kenapa kamu masih ada di sini? Tanyaku dengan nada yang sangat datar namun mematikan. Aku mengingatkannya pada malam itu, saat dia diam saja melihat ibunya menghinaku, saat itulah dia secara resmi kehilangan perannya sebagai kepala keluarga di mataku. Aku memberitahu mereka bahwa surat gugatan cerai akan segera dikirimkan oleh pengacaraku ke rumah, sehingga tidak perlu ada lagi komunikasi secara pribadi yang hanya akan membuang waktunya yang berharga untuk bekerja. Ibu mertuaku tampak ingin meledak lagi, namun petugas keamanan kantor yang bertubuh tegap segera berdiri di depan mereka, memberikan peringatan bahwa mereka harus segera meninggalkan gedung jika tidak ingin dipolisikan. Ketegasan pihak kantorku membuat beliau menciut, karena beliau tahu bahwa dia tidak punya kekuatan apapun di gedung pencakar langit ini. Beliau hanyalah ratu di rumah kecil yang aku bayar. Dengan sisa-sisa kesombongan yang hampir habis, beliau menarik tangan Randy untuk pergi, namun sebelum itu beliau sempat meludah ke lantai lobi, sebuah tindakan yang semakin meyakinkanku bahwa aku telah mengambil keputusan yang benar. Aku hanya menatap kepergian mereka dengan rasa lega yang luar biasa, seolah-olah baru saja mengeluarkan sampah dari dalam hatiku.
Setelah mereka hilang dari pandangan, aku meminta maaf kepada petugas keamanan dan resepsionis atas keributan yang terjadi, namun mereka justru memberikan dukungan moral kepadaku. "Ibu Amara yang sabar ya, kami tahu ibu orang baik dan profesional," ucap salah satu staf yang selama ini melihat kinerjaku di kantor. Pengakuan itu terasa jauh lebih tulus daripada semua kata-kata manis palsu yang pernah diucapkan Randy selama pernikahan kami yang gagal. Aku kembali ke ruanganku dengan langkah yang tetap tenang, merasa bangga karena penampilanku yang tetap rapi dan stylish tidak hancur sedikit pun, meski baru saja menghadapi drama keluarga di depan publik. Malam itu, aku tidak kembali ke hotel, melainkan langsung menuju apartemen baru yang sudah kukonfirmasi lewat agen properti di sore harinya. Apartemen itu terletak di lantai 35 dengan pemandangan lampu-lampu kota yang sangat cantik, mencerminkan kehidupan baruku yang jauh lebih tinggi dan lebih terang. Saat aku melepas hijab dan melihat pantulan diriku di kaca jendela yang besar, aku menyadari bahwa tubuh Body Goals ini bukan hanya untuk dipajang, tapi sebagai wadah jiwa yang kuat dan merdeka. Aku mematikan semua notifikasi ponsel, menuangkan segelas jus dingin, dan duduk di balkon sambil menikmati angin malam Jakarta tanpa ada satupun orang yang berani membentakku lagi. Pagi di apartemen baruku dimulai dengan keheningan yang sangat mewah. Sebuah kontras yang tajam jika dibandingkan dengan hiruk-pikuk omelan ibu mertuaku yang biasanya memenuhi udara sejak fajar menyingsing. Aku bangun dengan perasaan sangat segar, melakukan yoga ringan di depan jendela besar yang menampilkan siluet gedung-gedung Jakarta yang masih diselimuti kabut tipis. Tubuhku terasa jauh lebih ringan, dan aku menyadari bahwa stres selama ini bukan karena pekerjaan kantorku, melainkan karena energi negatif yang terus-menerus memborbardirku di rumah itu. Sambil mengenakan bathrobe sutra, aku menyeduh kopi Arabica Premium, menikmati setiap sesapannya tanpa harus terburu-buru menyiapkan sarapan untuk orang-orang yang bahkan tidak pernah mengucapkan terima kasih kepadaku. Di sisi lain kota, aku bisa membayangkan kepanikan yang mulai merayap di rumah minimalis yang kutinggalkan, tempat di mana realita mulai menghantam Randy dan ibunya tanpa ampun. Tanpa asisten rumah tangga yang biasanya kubayar tepat waktu, cucian pasti mulai menumpuk setinggi gunung dan debu mulai menyelimuti setiap sudut perabotan mahal yang dulu sangat dibanggakan ibu mertuaku. Mereka mungkin baru menyadari bahwa rumah yang indah itu membutuhkan pemeliharaan yang tidak sedikit, mulai dari biaya sampah, keamanan, hingga tagihan listrik yang membengkak karena penggunaan AC yang berlebihan. Selama ini, mereka hanya tahu menikmati kenyamanan tanpa pernah ingin tahu berapa banyak keringat yang kukeluarkan untuk mempertahankan semua fasilitas tersebut. Hari ini adalah hari pertama tagihan bulanan mulai masuk ke email dan pesan singkat, namun kali ini aku hanya membacanya sebagai pengingat betapa merdekanya diriku sekarang. Aku sengaja tidak menutup akun tagihan tersebut, melainkan memindahkan metode pembayarannya ke manual, sehingga mereka akan mendapatkan notifikasi tunggakan jika tidak segera dibayar. Aku ingin mereka merasakan sensasi dikejar-kejar oleh kewajiban hidup yang selama ini kusembunyikan dari mereka demi menjaga kenyamanan semua rumah tangga kami. Biarlah Randy belajar bagaimana rasanya menjadi dewasa, memprioritaskan kebutuhan pokok di atas hobi otomotifnya yang mahal, dan tidak menghasilkan apa-apa selain tumpukan besi tua di garasi. Aku berangkat ke kantor dengan penampilan yang semakin memukau, mengenakan setelan tunik modern berwarna emerald green yang dipadukan dengan celana putih bersih, menonjolkan kesan wanita berkelas yang berdaya. Hijabku kutata dengan model minimalis namun tetap terlihat sangat chic, mencerminkan posisiku yang kini sudah selangkah lagi menjadi manajer divisi. Teman-teman di kantor menyadari perubahan auraku yang semakin positif. Aku tidak lagi terlihat tertekan atau sering melirik jam untuk pulang tepat waktu karena takut dibentak.
Sebaliknya, aku menjadi pribadi yang lebih vokal dalam rapat, memberikan ide-ide brilian yang membuat atasan semakin yakin bahwa aku adalah aset berharga bagi perusahaan ini. Saat istirahat siang, aku menerima pesan singkat dari tetangga sebelah rumah lamaku, seorang ibu yang selama ini cukup dekat denganku dan sering melihat bagaimana aku diperlakukan oleh mertuaku. Beliau bercerita bahwa suasana di rumah itu sedang kacau balau, terdengar teriakan ibu mertuaku yang menyalahkan Randy karena tidak bisa mengatur keuangan, sementara Randy sendiri jarang keluar rumah karena malu. Bahkan, mobil yang biasanya kuserahkan pada Randy kini hanya terparkir di pinggir jalan karena dia tidak punya uang untuk membeli bensin dan membayar parkir kompleks. Mendengar berita itu, aku tidak merasa sedih sedikit pun. Aku justru merasa puas karena keadilan akhirnya menemukan jalannya sendiri melalui konsekuensi logis dari perbuatan mereka. Ibu mertuaku mencoba mengirimiku pesan suara lagi, kali ini nadanya tidak lagi membentak, melainkan terdengar memelas dengan isak tangis yang dibuat-buat agar terdengar memilukan. Beliau bercerita bahwa tekanan darahnya naik lagi dan mereka tidak punya uang bahkan untuk membeli obat-obatan rutin di apotek karena semua kartu sudah mati. Aku mendengarkannya sambil menyantap salad salmon di sebuah kafe kekinian, merasa aneh karena hatiku yang dulu sangat lembut kini seolah membeku terhadap manipulasi mereka. Aku hanya membalas dengan satu kalimat pendek. Ibu bisa menjual salah satu gelang emas besar yang ada di tangan kanan ibu, harganya cukup untuk membeli obat selama setahun penuh. Randy pun tak ketinggalan, dia mengirimkan foto kulkas yang kosong dan tumpukan tagihan yang mulai ditaruh di depan pintu rumah oleh petugas penagih. Setidaknya kasih kami uang untuk makan minggu ini, aku janji akan cari kerja tambahan tapi tolong jangan biarkan kami kelaparan begini. Tulisnya dengan penuh keputusasaan. Aku teringat bagaimana dulu dia sering menghambur-hamburkan uang gajiku untuk mentraktir teman-temannya di kafe mahal hanya demi dibilang sukses, sementara aku harus membawa bekal dari rumah. Sekarang, saat roda berputar, dia baru menyadari bahwa harga diri seorang laki-laki tidak terletak pada apa yang dia pamerkan, melainkan pada kemampuannya untuk bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Keputusanku untuk tidak memberikan sepeser pun bantuan bukan karena aku kejam, melainkan karena aku ingin memberikan mereka pelajaran hidup yang paling berharga. Selama 3 tahun, aku telah menjadi bantal empuk yang membuat mereka tertidur dalam kemalasan dan kesombongan, dan sekarang aku harus menjadi lantai keras yang menyadarkan mereka dari mimpi panjang tersebut. Jika aku membantu mereka sekarang, mereka tidak akan pernah berubah dan akan terus menganggapku sebagai sumber daya yang bisa dieksploitasi kapan saja. Aku ingin mereka belajar menghargai setiap butir nasi dan setiap rupiah yang dihasilkan dari kerja keras, sesuatu yang selama ini mereka injak-injak melalui kata-kata pedas mereka. Sore harinya, pengacaraku menelepon untuk mengabarkan bahwa berkas gugatan cerai sudah diterima oleh Pengadilan Agama dan salinannya akan segera dikirimkan ke rumah lama hari ini juga. Aku merasa ada beban besar lainnya yang terangkat dari pundakku, menyadari bahwa ikatan hukum yang membelengguku dengan pria tidak berpendirian itu akan segera berakhir. Aku tidak sabar menunggu saat di mana namaku tidak lagi bersanding dengan namanya di dokumen apapun, membiarkan aku menjadi individu yang benar-benar utuh dan mandiri. Penampilanku yang manis dan imut mungkin tetap sama, namun karakterku telah bertransformasi menjadi wanita yang tidak akan pernah bisa dijinakkan lagi oleh patriarki yang beracun. Aku menutup hari itu dengan makan malam romantis untuk diriku sendiri di restoran lantai atas apartemenku, merayakan keberanianku untuk melepaskan beban yang tidak seharusnya kupikul. Sambil menatap kerlap-kerlip lampu kota, aku menyadari bahwa kecantikan sejati seorang wanita terpancar saat dia memiliki kendali penuh atas hidupnya sendiri. Aku tidak lagi butuh pengakuan dari mertua atau validasi dari suami yang lemah
untuk merasa berharga sebagai seorang manusia. Esok akan membawa tantangan baru, mungkin drama yang lebih besar lagi dari mereka, namun Amara yang sekarang sudah siap menghadapinya dengan senyum manis yang penuh dengan ketegasan baja. Sore itu, langit Jakarta tampak mendung dan berat, seolah ikut merasakan ketegangan yang akan meledak di rumah lama yang kutinggalkan. Seorang petugas pengadilan agama datang dengan motor dinasnya, membawa sebuah amplop besar berwarna hijau yang isinya akan mengubah sejarah hidup keluarga Randy selamanya. Ibu mertuaku, yang saat itu sedang duduk di teras sambil mengipasi diri dengan perasaan dongkol karena listrik rumah baru saja diputus sepihak, menerima surat itu dengan tangan gemetar. Beliau awalnya mengira itu adalah surat keringanan tagihan atau mungkin surat permintaan maaf dariku, namun saat matanya membaca tulisan gugatan cerai di bagian depan, wajahnya mendadak pucat pasi seperti kertas yang ia pegang. Dunianya yang selama ini dibangun di atas pondasi kesombongan dan ketergantungan padaku, kini runtuh seketika dalam satu tarikan napas yang sesak. Randy yang baru saja pulang dari mencoba meminjam uang ke salah satu temannya, yang berakhir dengan penolakan halus, terperangah melihat ibunya terduduk lemas di lantai teras dengan surat itu berserakan di sampingnya. Ia meraih dokumen tersebut, membacanya dengan teliti, dan setiap baris kata yang tertulis di sana terasa seperti tamparan keras yang menghantam harga dirinya sebagai seorang pria. Aku tidak hanya menggugat cerai, tetapi juga melampirkan bukti-bukti pengalihan aset dan penghentian nafkah yang selama ini sebenarnya akulah yang menanggungnya. Di dalam surat itu, pengacaraku menjabarkan dengan sangat rinci bahwa tidak ada harta gonogini yang bisa dituntut karena rumah dan mobil adalah harta bawaan yang kubeli dengan atas namaku sendiri sebelum dan selama pernikahan melalui penghasilanku pribadi. Ini tidak mungkin, Amara tidak mungkin sekejam ini, dia pasti cuma menggertak kita, Randy. Teriak ibu mertuaku dengan suara serak yang dipaksakan untuk terdengar kuat, meski tubuhnya gemetar hebat. Beliau mulai menyadari bahwa ancaman pilih karir atau keluarga yang dilontarkannya malam itu telah menjadi bumerang yang mematikan bagi masa tua mereka yang nyaman. Selama ini beliau mengira aku adalah wanita lemah yang akan selalu tunduk pada dogma ketaatan istri, tanpa menyadari bahwa wanita yang ia remehkan ini memiliki kecerdasan finansial dan hukum yang jauh melampaui logika kolotnya. Kini, bayangan akan hidup melarat di masa tua mulai menghantui pikirannya, menghancurkan sisa-sisa keangkuhan yang biasanya ia pamerkan di depan tetangga dan kerabat. Randy mencoba meneleponku berkali-kali, namun karena nomornya sudah kublokir, ia mulai mengirimkan pesan melalui media sosial dan email dengan nada yang sangat kacau. Ia menuduhku sebagai wanita yang tidak setia dan tega meninggalkan suami di saat susah, padahal dialah yang membiarkan istrinya berjuang sendirian selama bertahun-tahun. Aku membaca pesan-pesan itu dari layar laptop di apartemenku yang nyaman, merasa aneh karena tidak ada lagi rasa sakit yang kurasakan, melainkan hanya rasa kasihan melihat betapa dangkalnya pemikiran pria yang pernah kucintai ini. Baginya, kesetiaan adalah membiarkan diri diinjak-injak tanpa batas, sementara bagiku, kesetiaan dimulai dengan menghargai janji pernikahan yang saling mendukung, bukan menghisap darah pasangan. Di kantor, aku tetap fokus pada tanggung jawab baruku sebagai manajer, mengabaikan segala drama yang terjadi di luar lingkup profesionalisme. Penampilanku tetap on point, mengenakan hijab satin berwarna marun yang memberikan kesan tegas dan berani, dipadukan dengan setelan kantor yang modis yang menonjolkan aura kesuksesanku. Beberapa rekan kerja yang mendengar kabar tentang perceraianku memberikan dukungan moral, menyadari bahwa aku adalah tipe wanita yang tidak akan mengambil keputusan besar tanpa pertimbangan yang matang. Aku membuktikan bahwa seorang wanita berhijab bisa tetap terlihat manis, imut, dan memiliki body goals yang terjaga, sekaligus memiliki otak yang tajam dan mental baja yang tak tergoyahkan oleh drama domestik. Malam harinya,
aku mendapat kabar dari asisten rumah tanggaku yang lama bahwa ibu mertuaku mencoba menjual beberapa perabotan di rumah itu untuk mendapatkan uang tunai secara cepat. Namun, karena sebagian besar perabotan itu kubeli dengan sistem cicilan atas namaku dan bukti kepemilikannya ada padaku, tidak ada toko barang bekas yang berani mengambilnya tanpa surat-surat lengkap. Mereka terjebak di dalam rumah mewah yang fungsionalitasnya mulai mati satu persatu, tanpa listrik, tanpa air bersih karena pompa yang rusak tak diperbaiki, dan tanpa simpanan makanan yang memadai. Inilah realita dari ultimatum yang mereka berikan padaku. Mereka memilih keluarga tanpa mau membiayai dan menghargai sosok yang selama ini menghidupi keluarga tersebut. Aku merasa bahwa babak baru kehidupanku ini adalah sebuah bentuk ibadah yang sesungguhnya, yaitu memuliakan diri sendiri sebagai ciptaan Tuhan yang tidak pantas dizalimi oleh siapapun. Aku menghabiskan waktu malamku dengan membaca buku-buku pengembangan diri dan merencanakan investasi masa depan yang lebih besar lagi, sesuatu yang dulu mustahil kulakukan karena uangku selalu habis untuk menutup lubang utang mereka. Kebebasan ini memberiku ruang untuk bernapas, berpikir, dan mencintai diriku sendiri dengan cara yang paling tulus, tanpa perlu merasa bersalah karena telah sukses. Aku menyadari bahwa kecantikanku justru semakin terpancar ketika beban di hatiku hilang, membuat wajahku terlihat jauh lebih muda dan bercahaya dibandingkan saat aku masih terjebak di rumah itu. Randy yang semakin putus asa akhirnya nekat mendatangi apartemenku, namun ia tertahan di lobi karena sistem keamanan yang sangat ketat dan instruksi tegas dariku untuk tidak mengizinkannya masuk. Ia berteriak-teriak di bawah, mencoba membuat keributan agar aku merasa malu dan turun menemuinya, namun aku hanya melihatnya dari balkon lantai 35, seperti melihat seekor semut yang sedang kebingungan. Aku menelepon pihak keamanan dan meminta mereka untuk memanggil polisi jika pria itu tidak segera pergi dalam waktu 5 menit karena telah mengganggu ketertiban umum. Melihat mobil polisi yang datang, Randy langsung lari terbirit-birit, menunjukkan betapa pengecutnya dia saat berhadapan dengan otoritas yang sesungguhnya, sangat kontras dengan keberaniannya saat membentakku di rumah. Kejadian itu menjadi bukti terakhir bagiku bahwa tidak ada lagi jalan kembali untuk hubungan yang sudah busuk hingga ke akar-akarnya ini. Aku merasa bangga pada diriku yang sekarang, yang mampu berdiri tegak di atas kaki sendiri, tanpa perlu perlindungan dari pria yang bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari bayang-bayang ibunya. Setiap helai hijab yang kukenakan kini melambangkan kehormatan yang kujaga dengan kerja keras, bukan sekadar simbol identitas yang bisa dipermainkan oleh mertua yang toksik. Aku adalah Amara, wanita yang telah memilih jalannya sendiri, dan aku tidak akan membiarkan siapapun lagi mendikte bagaimana aku harus menjalani hidup dan karierku. Sebelum tidur, aku mencoret satu lagi daftar pencapaianku di bulan ini, melepaskan keterikatan emosional sepenuhnya dari masa lalu yang kelam. Aku menutup mata dengan senyuman yang sangat tenang, tahu bahwa esok pagi aku akan bangun sebagai wanita yang lebih kuat dan lebih bersinar lagi. Surat gugatan cerai itu hanyalah permulaan dari runtuhnya dominasi mereka, dan aku siap melihat bagaimana mereka belajar tentang kehidupan dari nol tanpa bantuanku. Bagiku, balas dendam terbaik bukanlah dengan kata-kata kasar, melainkan dengan menjadi versi terbaik dari diriku sendiri yang tidak akan pernah bisa mereka gapai lagi. Pagi itu, aku terpaksa harus bertemu kembali dengan Randy dan ibu mertuaku di pengadilan agama untuk menjalani agenda mediasi yang diwajibkan oleh prosedur hukum. Aku datang dengan penampilan yang sangat berkelas, mengenakan setelan outer panjang berwarna dusty pink yang dipadukan dengan hijab sutra bermotif floral yang elegan, memancarkan aura wanita sukses yang tetap manis dan imut namun memiliki otoritas. Begitu aku turun dari mobil, jepretan kamera dari beberapa rekan media sosial dan kolega yang penasaran seolah mengikuti langkahku yang mantap menuju ruang tunggu.
Aku tidak menundukkan kepala sedikit pun. Sebaliknya, aku memberikan senyum tipis yang menunjukkan bahwa aku sangat siap menghadapi apapun yang mereka lemparkan kepadaku hari ini di hadapan hakim mediator. Di sudut ruang tunggu, aku melihat Randy duduk dengan pakaian yang tampak kusam dan wajah yang jauh lebih tua dari usia sebenarnya, sementara ibu mertuaku terus mengoceh dengan suara pelan namun penuh kebencian. Penampilan mereka sangat kontras dengan diriku. Mereka tampak seperti orang yang baru saja kehilangan arah, sementara aku terlihat seperti wanita yang baru saja menemukan kembali kehidupanku yang hilang. Ibu mertuaku menatapku dari ujung kaki hingga ujung hijab dengan tatapan penuh iri hati, mungkin menyadari bahwa semua kemewahan yang dulu ia nikmati dariku kini telah bermigrasi sepenuhnya ke kehidupanku yang baru. Saat namaku dipanggil untuk masuk ke ruang mediasi, aku melangkah dengan punggung tegak, membiarkan wangi parfum premiumku tertinggal di udara sebagai pengingat akan jarak kelas yang kini memisahkan kami. Di dalam ruang mediasi yang dingin, hakim mediator mencoba membuka jalan untuk perdamaian, menanyakan apakah masih ada ruang di hatiku untuk memaafkan dan kembali membangun rumah tangga yang telah retak. Ibu mertuaku langsung memotong pembicaraan dengan suara yang dibuat alih-alih memelas, mencoba meyakinkan hakim bahwa akulah yang egois dan meninggalkan mereka tanpa alasan yang jelas. Beliau bercerita betapa menderitanya mereka sekarang, tinggal di rumah tanpa listrik dan air. Seolah-olah itu adalah kesalahanku karena telah berhenti menjadi donatur tunggal bagi kemalasan mereka. Aku hanya mendengarkan dengan tenang, tangan bersedekap, menonjolkan lekuk lengan yang dibalut kain berkualitas tinggi, menunggu saat yang tepat untuk membongkar semua kepalsuan yang mereka bangun di depan hukum. Ketika tiba giliranku berbicara, aku tidak membalas dengan kemarahan, melainkan mengeluarkan setumpuk dokumen yang telah disiapkan oleh pengacaraku sebagai bukti nyata perilaku mereka. Aku memaparkan riwayat transfer selama 3 tahun terakhir, bukti tagihan kartu kredit untuk kepentingan pribadi mertuaku, hingga bukti pesan singkat berisi bentakan dan ultimatum yang kuterima malam itu. Pak Hakim, saya tidak pergi karena kurangnya cinta, tapi saya pergi karena di rumah itu harga diri saya sebagai manusia dan istri sudah tidak dianggap lagi, ucapku dengan suara yang jernih dan stabil. Hakim mediator tampak tertegun melihat rincian angka yang kupaparkan, menyadari bahwa selama ini Randy hanyalah seorang suami pajangan yang hidup di bawah bayang-bayang penghasilan istrinya, namun tetap bertingkah seperti raja yang zalim. Randy mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa dia tetaplah kepala keluarga yang harus dihormati, namun suaranya terdengar sangat lemah dan tidak meyakinkan bahkan bagi dirinya sendiri. Aku menatapnya lurus ke matanya dan bertanya dengan nada dingin, bagaimana kamu bisa menyebut diri kepala keluarga jika untuk membayar iuran sampah saja kamu harus menunggu kiriman dari istri yang baru saja kamu maki? Pertanyaan itu membuatnya terdiam 1000 bahasa, sementara wajah ibu mertuaku berubah menjadi merah padam karena rahasia kemiskinan mereka yang ditutup-tutupi selama ini terbongkar di depan pejabat negara. Mediasi itu pun secara resmi dinyatakan gagal, karena aku dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada ruang bagi toksisitas di dalam hidupku yang baru. Setelah keluar dari ruang mediasi, drama belum berakhir karena ibu mertuaku tiba-tiba berteriak di koridor pengadilan, mencoba menarik perhatian orang-orang dengan narasi bahwa aku adalah istri durhaka yang menelantarkan mertua yang sakit. Namun, beliau lupa bahwa di zaman digital ini, reputasi adalah segalanya, dan aku sudah lebih dulu memberikan klarifikasi melalui pengacaraku kepada lingkaran sosial kami. Beberapa teman pengajiannya yang selama ini mengira beliau adalah orang kaya raya yang dermawan, mulai menjauh setelah mengetahui bahwa semua kemewahan itu berasal dari keringat menantu yang ia zalimi. Harga diri mereka runtuh total ketika beberapa kerabat mulai menagih utang yang selama ini dijanjikan akan dibayar dengan uang menantunya, sesuatu yang kini sudah mustahil terjadi.
Aku merasa sangat lega setelah meninggalkan gedung pengadilan, menyadari bahwa langkah hukum ini adalah benteng terakhir yang melindungi masa depanku dari gangguan mereka. Aku memutuskan untuk memanjakan diriku dengan pergi ke salon langganan, merawat tubuh Body Goals ini dengan spa dan perawatan wajah, agar tetap terlihat manis dan segar meski di tengah badai perceraian. Sambil berendam di air hangat, aku merenungkan betapa banyak wanita di luar sana yang mungkin mengalami hal yang sama, namun tidak memiliki keberanian atau kemampuan finansial untuk pergi. Aku merasa beruntung karena aku memilih untuk membangun karir sejak awal, sehingga ketika badai datang, aku punya kapal yang kuat untuk mengarungi lautan sendiri tanpa harus tenggelam bersama orang-orang yang beracun. Kabar tentang kegagalan mediasi dan perilaku buruk keluarga Randy mulai menyebar luas di lingkungan perumahan lama kami, membuat mereka semakin terisolasi dari pergaulan sosial. Ibu mertuaku yang biasanya menjadi pusat perhatian karena pamer perhiasan kini tidak berani keluar rumah karena malu ditagih iuran warga yang menunggak berbulan-bulan. Randy sendiri mulai terlihat stres dan frustrasi karena dia menyadari bahwa tanpa dukunganku, mencari pekerjaan di usianya yang hampir kepala tiga dengan riwayat pekerjaan yang buruk adalah hal yang hampir mustahil. Mereka kini tinggal di rumah besar yang sunyi, tanpa pendingin ruangan, tanpa kenyamanan, dan yang paling menyakitkan bagi mereka, tanpa akses ke uangku lagi. Aku menerima email dari kantor pusat yang menyatakan bahwa kinerja divisiku meningkat drastis sejak aku fokus sepenuhnya pada pekerjaan tanpa gangguan drama rumah tangga. Kenaikan jabatanku secara resmi akan diumumkan minggu depan, yang berarti pendapatanku akan semakin melonjak dan posisiku di dunia profesional semakin tidak tergoyahkan. Kesuksesan ini adalah tamparan paling keras bagi mereka yang dulu menganggap karierku hanya sekadar hobi yang mengganggu urusan rumah tangga. Aku membuktikan bahwa seorang wanita bisa tetap menjaga hijabnya, tetap terlihat cantik dan imut, namun memiliki kekuatan finansial yang bisa menghancurkan kesombongan pria yang tidak tahu diri. Malam itu, aku duduk di meja kerja apartemenku, melihat dokumen-dokumen masa depan yang jauh lebih cerah daripada kenangan masa laluku yang suram. Aku tidak lagi memikirkan cara untuk berdamai dengan mereka, melainkan memikirkan cara untuk terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi wanita lain di luar sana. Perjalanan menuju ketokohan utamaku yang baru sudah mencapai puncaknya, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menarikku turun kembali ke jurang penderitaan yang sama. Aku menutup hari dengan rasa syukur yang mendalam, tahu bahwa keadilan mungkin datang terlambat, tapi ia selalu datang dengan cara yang paling elegan bagi mereka yang mau berjuang untuk dirinya sendiri. Berita tentang kenaikan jabatanku sebagai kepala divisi keuangan menyebar dengan cepat di media sosial profesional, membuat profilku semakin bersinar di tengah hiruk-pikuk dunia bisnis Jakarta. Aku merayakan pencapaian ini dengan membeli sebuah mobil listrik mewah terbaru yang selama ini hanya menjadi impian di daftar keinginan pribadiku. Penampilanku saat berangkat kantor kini semakin memukau dengan balutan blazer custom fit yang elegan dan hijab pashmina berbahan silk yang jatuh dengan sempurna, menonjolkan aura kemewahan yang tenang namun tegas. Di balik senyum manis dan wajah imutku, orang-orang kini melihat seorang pemimpin yang memiliki kendali penuh atas hidup dan masa depannya sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Sementara itu, di sudut kota yang lain, kehidupan yang dulu kuberikan secara cuma-cuma kepada keluarga Randy perlahan-lahan mulai membusuk dan menghilang bersama waktu. Kabar mengejutkan datang dari rumah lama, karena tunggakan cicilan yang sudah memasuki bulan ketiga sejak aku berhenti membayar, pihak bank akhirnya melayangkan surat peringatan terakhir untuk penyitaan aset. Randy yang selama ini hanya tahu memakai tanpa pernah tahu cara mengelola, tampak sangat kacau saat mencoba memohon keringanan kepada pihak bank namun ditolak karena tidak memiliki slip gaji yang memadai. Ibu mertuaku yang dulu sangat bangga dengan rumah itu,
kini harus menahan malu karena papan pengumuman rumah ini dalam pengawasan bank mulai dipasang di depan pagar. Keangkuhan yang mereka gunakan untuk membentakku malam itu kini telah berganti menjadi ketakutan yang nyata akan kehilangan tempat berteduh. Sebuah ironi yang sangat pahit namun adil bagi mereka yang tidak tahu cara bersyukur. Aku menerima telepon dari pengacara pihak Randy yang mencoba menawarkan damai dengan syarat aku harus melunasi utang-utang rumah tersebut agar mereka tidak kehilangan tempat tinggal. Tawaran itu terdengar seperti lelucon paling konyol yang pernah kudengar seumur hidupku, mengingat betapa kerasnya mereka mengusirku dari rumah yang kucicil sendiri itu. Aku hanya tertawa kecil di seberang telepon, suara tawa yang tetap manis namun mengandung dingin yang mematikan, sebelum memberikan jawaban yang sangat singkat. Aku menyatakan bahwa jika mereka ingin tetap tinggal di sana, silakan mereka cari uang sendiri untuk membayar kesombongan mereka selama ini, karena bagiku, rumah itu sudah mati sejak aku melangkah keluar dari pintunya. Kesengsaraan keluarga itu bertambah parah ketika ibu mertuaku akhirnya harus merelakan perhiasan emasnya yang terakhir dijual dengan harga murah hanya untuk sekadar menyambung hidup dan membayar utang warung. Teman-teman sosialitanya yang dulu selalu ia bangga-banggakan kini benar-benar memblokir nomornya karena merasa risih terus-menerus diminta pinjaman uang tanpa kepastian. Reputasi sebagai keluarga yang mapan telah hancur total, menyisakan dua manusia yang kini harus saling menyalahkan satu sama lain di dalam rumah yang gelap gulita karena listrik yang tak kunjung menyala. Randy mulai menyesali keputusannya yang tidak pernah membelaku, menyadari bahwa berlindung di bawah ketiak ibunya hanya membawanya menuju jurang kemiskinan yang mematikan bagi masa depannya. Di kantor, aku memulai proyek besar untuk ekspansi perusahaan ke pasar internasional, sebuah tanggung jawab yang membuat waktuku sangat berharga untuk sekadar memikirkan drama masa lalu. Fokus dan dedikasiku membuahkan hasil luar biasa, membuat namaku masuk ke dalam daftar top 30 under 30 wanita berpengaruh di industri keuangan versi sebuah majalah bisnis terkemuka. Sesi pemotretan untuk majalah tersebut kulakukan dengan sangat profesional, mengenakan hijab gaya modern yang tetap syar'i namun sangat fashionable, memperlihatkan bahwa wanita muslimah bisa sangat berdaya dan tetap modis. Foto-foto itu nantinya akan menjadi jawaban terakhir bagi siapapun yang pernah meragukan kapasitas karierku dibandingkan dengan urusan domestik yang merendahkan harga diri. Suatu sore, aku tidak sengaja melihat Randy sedang mengantre di sebuah minimarket dekat kantorku dengan penampilan yang sangat memprihatinkan dan wajah yang kusam tak terawat. Ia tampak sedang menghitung koin untuk membayar sebungkus mie instan, sebuah pemandangan yang sangat jauh dari gayanya dulu yang selalu ingin terlihat mewah dengan uang dariku. Aku hanya melewatinya dengan mobil listrik baruku tanpa sedikit pun berniat menyapa atau menunjukkan rasa iba, karena aku tahu rasa iba hanya akan membuatnya kembali merasa berhak atas diriku. Biarlah dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang biasa yang harus berjuang keras untuk Rp1.000, agar dia tahu betapa mahalnya harga setiap tetes keringat yang dulu ia hambur-hamburkan tanpa perasaan. Aku merasa bahwa pembersihan hidup ini bukan hanya soal harta, tetapi juga soal energi dan lingkungan sosial yang kini jauh lebih berkualitas dan positif. Aku mulai sering diundang menjadi pembicara di seminar-seminar pemberdayaan perempuan, membagikan kisah tentang bagaimana kemandirian finansial adalah kunci utama bagi wanita untuk tidak dizalimi dalam pernikahan. Banyak wanita yang terinspirasi oleh ketegasanku menyadari bahwa kecantikan dan kelembutan seorang istri bukan berarti harus menjadi keset kaki bagi mertua yang toksik dan suami yang lemah. Aku menjadi simbol baru bagi wanita berhijab yang memiliki body goals dan kecerdasan yang seimbang, membuktikan bahwa kita bisa memiliki semuanya jika kita berani mengambil keputusan sulit.
Ibu mertuaku mencoba mengirim pesan terakhir yang isinya sangat dramatis, mengancam akan melakukan tindakan nekat jika aku tidak segera mencabut gugatan cerai dan kembali membiayai mereka. Namun, karena aku sudah terbiasa dengan pola manipulasi seperti ini, aku justru mengirimkan pesan tersebut kepada pengacaraku untuk dijadikan bukti tambahan adanya ancaman dan tekanan mental. Aku tidak lagi membiarkan diriku terseret dalam lubang emosional yang mereka gali sendiri, karena aku sudah berada di puncak gunung yang udaranya sangat bersih dari segala racun masa lalu. Keputusanku sudah bulat dan tidak akan pernah bergeser meski sejengkal pun, karena aku lebih mencintai ketenanganku saat ini daripada rasa bersalah yang tidak beralasan. Proses perceraian sudah mencapai tahap akhir, dan hakim kemungkinan besar akan mengabulkan semua tuntutanku tanpa ada celah bagi mereka untuk menuntut harta sedikit pun. Aku merasa seperti sedang menanti fajar yang paling indah dalam hidupku, di mana secara hukum aku akan benar-benar terputus dari segala bentuk keterikatan dengan keluarga beracun tersebut. Aku merencanakan perjalanan liburan ke luar negeri untuk merayakan kebebasanku, memesan tiket kelas bisnis dan hotel berbintang 5 dengan uang yang benar-benar merupakan hasil jerih payahku sendiri. Inilah arti dari memilih karir yang dulu mereka hinakan, sebuah kebebasan untuk menentukan kebahagiaan sendiri tanpa harus meminta izin dari orang yang tidak pernah menghargaiku. Malam sebelum sidang putusan, aku duduk di balkon apartemenku sambil menikmati pemandangan kota yang berkilauan seperti permata di tengah kegelapan malam. Aku menyadari bahwa Amara yang dulu imut dan manis kini telah tumbuh menjadi wanita yang bukan hanya cantik di luar, tapi juga memiliki kekuatan baja di dalam jiwanya. Tidak ada lagi ketakutan akan bentakan, tidak ada lagi kecemasan akan hari esok, karena aku adalah nahoda bagi kapalku sendiri di tengah samudra kehidupan yang luas ini. Aku menutup hari dengan doa syukur, memohon agar kekuatan ini tetap terjaga sehingga aku bisa terus menjadi cahaya bagi diriku sendiri dan orang lain yang membutuhkan inspirasi untuk bangkit. Pagi ini, ruang sidang pengadilan agama menjadi saksi bisu berakhirnya sebuah ikatan yang selama ini hanya menjadi rantai pemberat bagi langkahku. Aku hadir dengan penampilan yang paling memukau sepanjang hidupku, mengenakan gaun formal modest berwarna putih gading dengan potongan yang sangat presisi, menunjukkan siluet tubuhku yang tetap terjaga dan elegan. Hijab pashmina sutra berwarna senada tersampir indah, sementara wajahku memancarkan ketenangan yang belum pernah kulihat sebelumnya, sebuah pancaran cahaya dari jiwa yang benar-benar telah merdeka. Di hadapan hakim, aku tidak lagi menunduk dengan rasa takut atau sedih, melainkan menatap lurus ke depan dengan keyakinan bahwa keputusan yang kuambil malam itu adalah pintu menuju surga duniaku yang sesungguhnya. Randy hadir dengan kondisi yang sangat kontras, wajahnya kuyu dan pakaiannya tampak tidak lagi memiliki wibawa seorang pria, sementara ibu mertuaku tidak tampak hadir, karena kabarnya ia terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya setelah rumah mereka resmi disita bank. Saat hakim mengetok palu 3 kali sebagai tanda putusan cerai dikabulkan sepenuhnya, aku merasa ada gelombang kelegaan luar biasa yang menyapu seluruh sel tubuhku, menghapus sisa-sisa trauma bentakan masa lalu. Aku tidak menoleh sedikit pun ke arah Randy yang mencoba mendekat dengan mata berkaca-kaca, seolah ingin meminta satu kesempatan terakhir yang sudah lama mati di hatiku. Bagiku, suara ketukan palu itu adalah musik terindah yang menandai dimulainya babak baru kehidupanku sebagai wanita mandiri yang berdaulat atas dirinya sendiri. Keluar dari ruang sidang, aku langsung menuju kantor pusat untuk menandatangani kontrak jabatan baruku sebagai direktur keuangan, sebuah posisi yang menjadikanku salah satu pemimpin termuda dalam sejarah perusahaan tersebut. Gaji dan fasilitas yang kuterima kini sudah lebih dari cukup untuk membeli 3 rumah seperti yang kutinggalkan dulu, namun kali ini aku akan membelinya hanya untuk kebahagiaanku sendiri, bukan untuk menampung parasit yang tidak tahu diri.
Rekan-rekan kerjaku menyambutku dengan buket bunga dan tepuk tangan meriah, mengakui bahwa dedikasiku pada karir bukanlah sebuah kesalahan, melainkan bentuk ibadah profesionalisme yang paling tinggi. Aku tersenyum manis, menyadari bahwa duniaku kini jauh lebih luas daripada sekadar dapur dan ruang tamu yang penuh dengan penghinaan. Sore harinya, aku mendapat kabar bahwa Randy dan ibunya terpaksa pindah ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota karena rumah lama kami sudah benar-benar dikosongkan secara paksa oleh pihak bank. Harta benda yang mereka banggakan, termasuk perhiasan emas ibu mertuaku, habis tak bersisa untuk membayar biaya hidup dan utang-utang yang menumpuk akibat gaya hidup mewah tanpa pondasi ekonomi. Tidak ada lagi pelayan, tidak ada lagi kenyamanan AC, dan tidak ada lagi amarah yang bisa mereka maki saat mereka merasa lapar. Kehidupan telah memberikan pelajaran yang sangat adil. Mereka yang sombong saat berada di atas, kini harus merasakan kerasnya tanah saat terjatuh karena meremehkan sosok yang selama ini menopang mereka dengan penuh ketulusan. Aku memutuskan untuk menjual mobil listrik lamaku dan menggantinya dengan seri terbaru yang jauh lebih canggih, bukan untuk pamer, melainkan sebagai simbol bahwa aku akan terus bergerak maju dan tidak akan pernah terjebak pada masa lalu. Setiap perjalanan pulang kerja kini kuhabiskan dengan mendengarkan musik yang menenangkan atau siniar inspiratif, tanpa ada kecemasan akan bentakan yang menunggu di teras rumah. Aku pulang ke apartemen mewahku yang selalu rapi, harum, dan tenang, tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa harus memenuhi standar istri sempurna versi orang lain yang menyesakkan. Di sini, aku adalah ratu, pelindung, dan penyedia bagi diriku sendiri, sebuah posisi yang jauh lebih terhormat daripada menjadi menantu yang tertindas. Keberhasilanku ini juga menarik perhatian media nasional, di mana aku diundang menjadi narasumber utama dalam program televisi yang membahas tentang kemandirian ekonomi wanita berhijab di era modern. Dalam sesi wawancara itu, aku berbicara dengan lantang bahwa seorang istri memang wajib patuh, namun kepatuhan itu tidak boleh berarti membiarkan diri dizalimi dan dihina martabatnya. Aku menekankan bahwa karir bagi seorang wanita adalah asuransi harga diri, agar kita tidak mudah diinjak-injak oleh siapapun, termasuk oleh keluarga sendiri yang seharusnya menjadi pelindung. Kata-kataku menjadi viral dan memicu gerakan dukungan bagi wanita-wanita yang selama ini terjebak dalam hubungan toksik, membuat namaku semakin dikenal sebagai ikon keberanian perempuan. Aku juga mulai aktif dalam kegiatan sosial, membangun sebuah yayasan yang membantu wanita-wanita korban kekerasan psikis dan finansial untuk mendapatkan pelatihan kerja agar mereka bisa mandiri. Aku ingin setiap wanita tahu bahwa mereka memiliki kekuatan besar di dalam diri mereka, bahwa wajah manis dan imut mereka bukanlah tanda kelemahan, melainkan anugerah yang harus dijaga dengan kecerdasan. Melihat senyum di wajah wanita-wanita yang berhasil bangkit dari keterpurukan memberiku kepuasan yang jauh lebih besar daripada sekadar saldo di rekening bank. Inilah bentuk pengabdianku yang sesungguhnya kepada Tuhan, memuliakan sesama ciptaannya agar mereka tidak hidup dalam kehinaan di bawah kaki manusia lainnya. Suatu malam, aku menerima email dari Randy yang isinya penuh dengan penyesalan mendalam dan pengakuan bahwa ibunya kini sangat menderita serta sering memanggil namaku dalam penyesalannya. Randy memohon agar aku sudi memaafkan dan mungkin memberikan sedikit bantuan untuk modal usaha agar dia bisa memulai hidup baru dari nol. Aku membaca email itu hingga selesai, namun aku tidak membalasnya dengan kata-kata. Aku hanya menghapus pesan itu dan memblokir alamat emailnya selamanya. Memaafkan adalah urusanku dengan Tuhan, namun membiarkan mereka kembali masuk ke dalam hidupku adalah sebuah kebodohan yang tidak akan pernah kulakukan lagi. Biarlah mereka tumbuh melalui rasa sakit mereka sendiri, sebagaimana aku tumbuh melalui luka-luka yang mereka torehkan dulu. Penampilanku kini benar-benar menjadi inspirasi tren gaya hidup bagi wanita urban,
perpaduan antara ketaatan beragama, kecerdasan intelektual, dan selera mode yang tinggi. Aku membuktikan bahwa tetap memiliki body goals dan penampilan menarik adalah hak setiap wanita untuk menghargai tubuhnya sendiri, bukan hanya untuk menyenangkan mata pria. Aku merasa jauh lebih cantik sekarang dibandingkan saat masih berumur 20 awal, karena kecantikanku kini didukung oleh kepercayaan diri yang lahir dari pencapaian nyata dan kedamaian hati. Setiap langkahku di koridor kantor atau di jalanan Jakarta kini memancarkan energi positif yang membuat siapapun yang melihat merasa segan sekaligus kagum pada sosok Amara yang baru. Sebagai penutup dari perjalanan panjang ini, aku berdiri di balkon apartemenku, menatap langit malam yang bertabur bintang sambil memegang segelas jus segar. Aku tersenyum pada bayanganku di kaca, menyadari bahwa ultimatum, pilih karir atau keluarga malam itu adalah berkah terselubung yang dikirimkan Tuhan untuk menyelamatkanku dari kematian jiwa secara perlahan. Aku telah memilih karierku dan dalam prosesnya, aku mendapatkan kembali diriku sendiri, kehormatanku, dan keluarga baru yang terdiri dari orang-orang yang benar-benar menghargaiku. Namaku Amara, aku berumur 25 tahun, cantik, manis, dan berdaya. Dan hari ini, aku secara resmi telah memenangkan hidupku kembali dengan penuh kemenangan.